Oke. Nah, dari mana mulainya ya? Oke. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Nanti teman-teman sambil lihat Alkitabnya masing-masing di sana ya. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini di ayat ini Yohanes tulis firman yang pada mulanya itu menjadi manusia. Ini kan ngomongin Yesus Kristus kan. Dan diam di antara kita. Kata diam itu kalau di Alkitab Inggris terjemahannya tuh made his dwelling, berdiam. Tapi kalau bahasa Yunaninya itu eskenosen. Nah, eskenosen ini kata yang unik. Kalau diterjemahkan langsung, itu bahasa aslinya tuh berkemah, membuat kemah, mendirikan kemah. Nah, jadi firman menjadi manusia, diam di antara kita, itu artinya bahasa aslinya berkemah di antara kita. Firman itu membangun tenda, atau firman itu diam di dalam tenda, tinggal dalam kemah. Nah, tapi bukan ngomongin Yesus itu, dia datang terus bikin kemah, terus dia tinggal bersama bikin tenda, terus dia tinggal di tenda sama kita. Tapi kalau kemah, ini kemah ya. Alkitab tuh kalau ngomong kemah, kayak misal contohnya di 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 4. Saya bacain ya, 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 4. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi, kemah itu ngomongin tubuh. Jadi Yesus berdiam, artinya Yesus berkemah, artinya Yesus itu datang sebagai manusia dengan tubuh manusia. Jadi kemah itu ngomongin datang dengan tubuh manusia. Nah, kapan itu? Pertanyaannya kan kapan itu? Kalau baca di Matius 1 ayat 17. Ini kan kita bahas di buku 3. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Ada 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Yesus Kristus. Ini kalau ditambahin jadi 42. 42. Jadi sampai Yesus Kristus datang, itu ada 42 nama. Artinya ada 42 keturunan sejak Abraham. Artinya Yesus datang dengan tubuh manusia, Yesus berkemah, itu sebagai keturunan ke-42 dari Abraham. Dengan kata lain, Yesus itu di perkemahan ke-42. Perkemahan ke-42. Nah, kita kan lagi bahas perjalanan padang gurun. Terakhir itu kita bahas sampai perkemahan ke-40. Terakhir itu kita bahas ke perkemahan 40, 41, 42. 42 itu namanya Gilgal. Ini Moab, dataran Moab. Ini Gunung Abarim. Terakhir kita bahas di sini, Gunung Abarim. Nah, bilangan 33 catat semua ini.
Dengan kata lain, Yesus datang di perkemahan ke-42 itu sudah dinubuatkan bahkan dari perkemahan-perkemahan yang dicatat di Bilangan 33. Ada 42 perkemahan dari Mesir ke Kanaan, itu total ada 42 perkemahan. Budak di Mesir jadi pemilik tanah Kanaan. Awalnya dia budak di Mesir. Jadi pemilik tanah Kanaan. 42 generasi Abraham yang dari seorang penyembah berhala, dia kan anak seorang penyembah berhala kan. Abraham di Ur Kasdim sampai Yesus Kristus anak Allah. Itu 42 perkemahan. Nah, jadi artinya 42 perkemahan ke-42 ini ngajarin tentang Yesus Kristus. Nah, satu catatan lagi, kalau kita hitung, mana tadi? Kalau kita buka Matius 1, terus kita hitung tuh, Abraham memperanakan Ishak 2 orang, Ishak memperanakan Yakub 3 orang, itu dihitung satu-satu. Nanti ketemunya terakhir tuh Yesus tuh 41, bukan 42. Karena Daud itu namanya diulang 2 kali. Jadi, nah, kita di sini mikir, oh berarti jumlahnya 41, bukan 14. Harusnya ini 13. Karena Daudnya udah dihitung satu kan, masa dihitung lagi. Nah, tapi Matius itu nggak salah catat. Tapi itu ada pengajarannya buat kita. Pengajarannya itu yaitu tentang, ini kan nama Yesus, itu ternyata di 41. Nah, jadi yang mau disampaikan kepada kita adalah, di perkemahan ke-41, dataran Moab, ini pun lagi ngomongin Yesus Kristus. Nah, jadi hari ini saya mau berbagi kasih karunia lewat perkemahan ini, 2 perkemahan terakhir. 41 dan 42. Perkemahan 41 dan 42 tentang Yesus Kristus di perkemahan ke-41 dan arti sebenarnya dari rahasia generasi ke-42 atau perkemahan ke-42. Ini peta di Zoom, ini Laut Mati. Ini Sungai Yordan. Ini Sungai Yabok. Kalau teman-teman ingat kita belajar Yakub yang dia bertarung sama Allah di tepi Sungai Yabok tuh di sini. Ini titik Sungai Yabok bertemu dengan Sungai Yordan. Nah, ini Sungai Yordan itu ini hanya sebagian gambar, dia mengalir deras ke situ, ke arah Laut Mati. Nah, seluruh wilayah ini Moab. Nah, ini perkemahan ke-41. Mereka berkemah dari Abel Sitim sampai Bet Yesimot di sini. Perkemahan mereka. Ini jaraknya 8 km. Itu nunjukin betapa besarnya perkemahan orang Israel itu. Nah, kita mulai pelajaran kita ya. Dataran Moab. Moab itu dari kata artinya dari bapa. Dari bapa. Awalnya tuh bangsa Moab itu hubungan incest antara Lot sama anaknya. Anak sulung Lot itu bikin Lot mabuk, terus dia tidur sama papanya itu. Nah, dari hubungan itu lahirlah anak. Nah, anak itu mereka namain Moab. Dari bapak gitu. Ini anak dari bapakku sendiri. Nah, dari situ berkembang jadi suku bangsa Moab menetap di sebelah timur Sungai Yordan. Nah, itulah namanya wilayah Moab, tanah Moab. Nah, di perkemahan ke-41,
di dataran Moab, seperti arti namanya, di tanah Moab terdapat pekerjaan dari Bapa. Nah, kita akan lihat nubuat tentang pekerjaan Yesus lewat 4 peristiwa ya. Jadi pelajarannya agak panjang nih. Mudah-mudahan sempat 4 peristiwa. Pertama, Pinehas. Pinehas yang meredakan amarah Allah. Ini ceritanya dicatat di Bilangan 22 sampai 25. Nanti teman-teman baca deh di Alkitab di rumah masing-masing tentang Bilangan 22 sampai 25. Jadi intinya begini. Sebelum umat Israel sampai di tepi Sungai Yordan itu, di sepanjang perjalanan sebenarnya mereka itu perang terus. Saya nggak bahas itu. Dia perang, beberapa kali perang dan selalu menang. Jadi ketika sampai di tepi Sungai Moab, di tepi Sungai Yordan, sebelum sampai Raja Moab namanya Balak, dia hubungin seorang nabi namanya Bileam. Dia bilang, Bileam, ada bangsa nih mau masuk, tolong kutukin mereka. Karena aku takut mereka tuh terlalu kuat. Intinya begitu ya. Nah, tapi alih-alih mengutuk, Bileam tuh terus berkati. Nanti kalau ada waktu kita bahas tentang ini. Nah, tapi intinya akhirnya Bileam bilang begini, itu bangsa Allah. Mereka tuh nggak akan bisa dikutuk. Satu-satunya cara adalah kita biarkan dia berbuat dosa. Jadi atas nasihat Bileam sediain banyak cewek-cewek cakep, mungkin seksi-seksi, ditaruh di pinggir sungai itu. Mereka ajak generasi kedua dari padang gurun untuk ikut mereka. Mungkin mereka lama di padang gurun, lahir di padang gurun, nggak pernah lihat cewek selain di padang gurun. Begitu lewat cewek Moab, langsung jatuh dalam dosa. Mereka ikut dalam perzinahan. Jadi intinya begitu. Kita baca ayat-ayat penting ya. Bilangan 25, ayat 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ayat 6, kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi nggak semua orang berzina, tapi ada yang berzina. Sementara Musa dan yang lain-lainnya di depan kemah pertemuan menangis-nangis melihat kejadian ini, ada satu orang datang bawa perempuan Midian ke dalam kemahnya masing-masing. Ayat 14. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri. Kita baca ayat 7 dulu. Ayat 7 ya. Ketika hal itu dilihat oleh Pineas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Gara-gara orang Israel berzina, menyembah berhala, dan ambil perempuan-perempuan Moab, Tuhan turunin tulah. Pineas lihat ada pemuda tadi masuk, bawa perempuan, Pineas kejar, bawa tombak, Pineas tusuk. Gara-gara Pineas tusuk itu, amarah Allah reda, tulahnya berhenti. Nah, kalau baca di ayat 14, nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Jadi salah satu pemimpinnya orang Israel, dan dari Midian pun pemimpin, anaknya pemimpin. Jadi pemimpin sama pemimpin. Pemimpin itu kan harusnya kasih contoh yang baik, tapi pemimpin-pemimpinnya itu yang bawa perempuan masuk ke kemahnya. Jadi
Di dataran Moab terjadi peristiwa yang menyedihkan, yaitu mereka berzina dan menyembah berhala. Jadi, secara fisik mereka ambil perempuan, benar-benar tidur sama perempuan-perempuan itu. Lalu mereka pergi ke berhala, makan persembahan berhala mereka, sambil menyembah berhala mereka. Itu yang terjadi secara fisik di situ. Nah, setelah Pinias menikam orang yang berzina itu, ayat 11, Pinias, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Ayat 13. Untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Jadi, kalau baca di ayat 9, yang mati gara-gara tulah, Bilangan 25 ayat 9. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. 24.000 mati. Pinias pergi ke ruang tengah, tombak dua orang yang lagi bersama-sama itu, tembus. Jadi kayak sate. Habis itu Tuhan reda marahnya. Dan gara-gara itu ayat 13 Tuhan bilang apa? Perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan keturunannya. Nah, jadi yang Pinias bunuh siapa? Pemimpin. Pemimpin kan, salah satu pemimpin. Jadi Pinias bunuh pemimpin dari perjinahan dan penyembahan berhala. Gara-gara itu dia diangkat jadi jabatan imam itu akan milik dia dan keturunannya selama-lamanya. Kalau kita ngomong imam selama-lamanya, ini berarti bukan ngomongin Pinias. Ini gambaran tentang pekerjaan dari Bapa. Moab. Pekerjaan dari Bapa apa itu? Yesus. Yesus akan datang menghancurkan total pemimpin dari perjinahan dan penyembahan berhala. Kalau yang di Moab kan terjadi secara fisik kan. Beneran tuh ada, berhalanya ada, perempuannya ada. Tapi ini peristiwa ini gambarin apa? Bahwa Yesus akan datang dan menghancurkan total pemimpin dari perjinahan dan penyembahan berhala. Siapa pemimpin? Hari ini siapa pemimpinnya? Yesus mau datang hancurin apa? Pemimpinnya itu adalah pikiran. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau baca di 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Mengenai peristiwa di dataran Moab dicatat begini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Bilial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Untuk peristiwa ini dijelaskan kepada kita, pikiran Kristus sama pikiran Biliam sama nggak? Beda kan? Pikiran orang percaya sama pikiran orang nggak percaya sama nggak? Harusnya beda. Nah, jadi Yakobus tulis, Yakobus 4 ayat 4, catat begini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, di Moab terjadi pekerjaan dari Bapa, yaitu menghancurkan total perzinahan dan penyembahan berhala. Bahkan sampai kepada akarnya. Apa itu akarnya? Pikiran. Makanya Kolose catat, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 1 Korintus
6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Satu Korintus 5 ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan ialah bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Banyak ayat di Alkitab yang ngajarin kita di level pikiran. Supaya kita tahu ada ayatnya isi seperti itu, tertanam dalam pikiran kita. Nah, tapi waktu kita baca-baca ini, semua ayat ini, itu kan ngasih tahu bahwa apa? Oh, saudara seiman. Dari luarnya tuh kayaknya saudara seiman. Tapi dalamnya tuh Bileam, sifat Bileam. Itu bukan nyuruh kita untuk lihat-lihat orang-orang di gereja kita sendiri, atau lihat orang-orang dalam keluarga kita, atau lihat-lihat teman-teman kita. Bukan untuk mengukur atau menghakimi mereka. Oh, dia tuh Bileam tuh, dia tuh. Oh, si Anu tuh Bileam. Bukan. Ketika kita baca ini itu untuk kita cek diri kita sendiri, cek pikiran kita sendiri. Pikiran kita itu dikuasai Kristus atau dikuasai oleh Bileam? Dikuasai daging apa dikuasai roh? Nah, di dataran Moab ada pekerjaan dari Bapa, yaitu pekerjaan Yesus yang menghancurkan akar dari dosa. Lewat apa? Fineas. Fineas yang meredakan amarah Allah. Nanti kalau teman-teman baca Bilangan 22-25 tuh akan ngerti kronologis ceritanya. Nah, sama seperti itu gambaran bahwa di dataran Moab tuh ada pekerjaan Yesus yang menghancurkan akar dari dosa. Nah, kalau hari ini kita mengerti kehendak Allah yang demikian, dan kita masih terus berjuang membunuh perzinahan dan penyembahan berhala yang terus-terusan lahir di hati kita sendiri, kita terus berjuang. Hari ini kita lawan, besok kita lawan lagi, lusa kita lawan lagi. Maka hari ini kita pun adalah Fineas sejati. Artinya di dalam kita ada pekerjaan Yesus. Pekerjaan yang sama yang terjadi di Moab itu sedang terjadi pada kita hari ini. Pekerjaan yang dihadiahkan dari Bapa. Peristiwa kedua. Penulisan kitab Ulangan. Kapan kitab Ulangan ditulis? Kalau baca di Ulangan 1 ayat 1 sampai 5. Dengan sangat detail ditulis. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Haserot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya. Dari Horeb sampai Kades Barnea, melalui jalan pergunungan Seir. Ayat 3, pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40. Tempatnya dijelasin, tanggalnya dijelasin. Ayat 5, di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Nah, jadi ayat 1-5 tuh ngomongin tentang intro dari kapan hukum kitab Ulangan ditulis,
di mana ditulis, apa sih kitab Ulangan itu? Nah, di sini ditulis ya, mulailah Musa menguraikan. Menguraikan, bahasa Ibrani-nya itu ba'ar. Arti dari ba'ar itu menggali, arti berikutnya itu mengukir. Bentuk tense-nya, bentuk kalimatnya itu bentuk perfect tense atau kalimat selesai. Berarti artinya tuh Musa mulai menguraikan itu sudah selesai. Menguraikannya itu sudah selesai, artinya proses menggalinya sudah selesai, proses mengukirnya sudah selesai. Artinya Musa tuh menjelaskan dengan sangat terperinci, mengukir dengan sangat dalam. Kitab Ulangan itu kalau di bahasa aslinya tuh kitab namanya kitab Debarim. Bahasa Ulangan tuh Debarim, bahasa Ibraninya. Kalau Yunaninya Deuteronomy. Deuteronomicon. Inggrisnya diganti Deuteronomy. Deu itu dua. Deuteronomy itu hukum. Artinya dua hukum atau pengulangan hukum. Kalau makanya Indonesia tuh pakai kitab di terjemahnya kitab ulangan. Sebenarnya kalau bahasa Inggris tuh dua hukum atau hukum yang diulang. Nah, kalau bahasa Ibrani dia pakai kalimat awal dari isi dari ulangan satu. Ulangan satu kan isinya inilah perkataan-perkataan dia ucapkan Musa. Inilah perkataan-perkataan. Itu jadian judul buku. Perkataan-perkataan atau word, hari ini word, atau firman. Jadi judul kitab ulangan ini sangat-sangat spesial. Musa menguraikan itu untuk siapa? Kenapa Musa menguraikannya lagi? Kita harus lihat dulu apa yang diuraikannya. Jadi ketika semua generasi pertama itu mati di fase keempat, kita ada bahas ya, seluruh generasi pertama itu mati. Jadi sekarang tuh yang jalan tuh generasi kedua. Jadi Musa mulai menguraikannya lagi untuk generasi kedua. Nah, jadi kalau lain kali kita dengar kitab ulangan, kita langsung tahu, kitab ulangan itu apa sih? Oh, kitab ulangan itu adalah kitab yang ditulis untuk generasi kedua. Musa hendak mengajarkan dan menanamkan dalam hati mereka tuh apa? 3 hal. Pertama, riwayat. Riwayat penyelamatan dari Allah. Kedua, pengulangan hukum Taurat. Ketiga, nubuat masa depan. Ini isi dari 3 kitab dari kitab Ulangan. Ini Ulangan 1 sampai 4, ini Ulangan 4 sampai 26, ini Ulangan 31 sampai 34. Jadi kepada generasi kedua, Musa hendak mengajarkan dan menanamkan 3 hal ini ke dalam hati mereka. Karena Musa khawatir mereka itu lupa. Atau Musa khawatir mereka tuh bahkan nggak tahu, karena mereka nggak pernah lihat kan. Apa yang terjadi di Mesir, mereka nggak tahu. Maka fokus yang mau disampaikan melalui penulisan kitab Ulangan itu adalah pengajaran firman. Pengajaran firman Tuhan. Di dataran Moab ada pekerjaan dari Bapa, yaitu pengajaran firman Tuhan. Nah, kepada umat Israel 2000 tahun yang lalu di zaman Yesus, Yesus pun melakukan pekerjaan yang sama. Pekerjaan yang terjadi di dataran Moab, Yesus lakukan. Yesus hendak menanamkan ke dalam hati orang-orang Israel di zaman itu mengenai apa? Riwayat penyelamatan dari Allah. Bahkan sejak pada mulanya. Maka Yesus ngomong, kerajaan Allah itu, kerajaan sorga itu seumpama ini. Kerajaan sorga itu seumpama itu.
Atau dengan perumpamaan apakah aku harus menjelaskan tentang kerajaan surga? Contoh lagi ya, misal kita baca nih, Matius 19 ayat 8. Matius 19 ayat 8 tuh terjadi peristiwa orang nanya, boleh nggak sih menceraikan istri? Musa bilang boleh tuh. Matius 19 ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Yesus itu hendak menjelaskan bahkan tentang hal-hal yang daripada mulanya. Kenapa? Karena dia mau menjelaskan rahasia dari pekerjaan penyelamatan Allah. Yesus pun sedang mengulangi hukum Taurat. Dia nggak bikin hukum baru, dia menjelaskan hukum Taurat. Kalau baca di Matius 5, Yesus jelasin lagi hukum Taurat sampai ke level hati. Yesus memberikan nubuat tentang masa depan. Kamu tahu nggak, akhir zaman itu akan sama seperti zaman Nuh. Nah, keseluruhan Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu isinya ini. Dengan hati dan semangat yang sama. Puluhan orang menulis kitab suci dengan bimbingan Roh Kudus dengan hati dan semangat yang sama. Nah, hari ini pun kita lagi belajar buku-buku seri sejarah penebusan, buku-buku seri sejarah penebusan. Penulis itu lagi sampaikan hal dengan hati yang sama. Secara detail dijelaskan kepada kita riwayat penyelamatan Allah. Buku 1 kita belajar dari Adam, buku 2 ini kita lagi belajar perjalanan padang gurun. Kita adakan seminar, kita adakan kelas-kelas. Bukan hukum-hukum baru, bukan firman-firman yang baru, tetapi hukum-hukum yang sudah ada. Yang sudah ada di Alkitab, diuraikan, disusun, dan dijelaskan apa adanya berdasarkan Alkitab. Nah, kalau hari ini kita belajar dengan tekun, lalu kita pun sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita. Kita sampaikan riwayat penyelamatan Allah, kita bisa mengajarkan hukum Taurat. Maka pekerjaan yang terjadi di Moab itu pun terjadi di zaman kita. Peristiwa yang ketiga, kematian Musa. Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Musa ini mati bulan ke-11 tahun ke-40. 2 bulan lagi mau masuk Kanaan. Tapi dia mati sesuai dengan firman Tuhan. Dia bukan mati sakit. Dikatakan bahwa kekuatannya belum hilang, matanya bahkan belum kabur. Tapi dia mati sesuai dengan firman Allah. Tuhan suruh dia naik ke atas, terus mati. Dan dia mati, Alkitab catat dia mati, Musa mati. Tapi kuburnya nggak pernah ketemu. Ini nubuatin tentang apa? Tentang Kristus yang mati. Meninggalkan sebuah kubur yang kosong. Ini gambaran apa? Kebangkitan. Atau berkat bangkit. Setelah Yesus bangkit, Yesus tampakkan dirinya kepada murid-murid, akhirnya murid-murid bisa percaya tentang apa? Kebangkitan. Akhirnya iman tentang kebangkitan itu diberikan. Untuk menebus dosa manusia, Tuhan menggantikan kita dan mati di atas kayu salib. Karena kasihnya dia mengampuni dosa kita, terus kemudian dia bangkit. Maka kita pun harus memiliki hati yang sama. Mengampuni. Kata Tuhan berapa kali? 7 kali kah? Bukan, kata Tuhan, 70 kali 7 kali. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita harus bisa melakukan hal ini. Nah, peristiwa yang terakhir,
menyeberangi Sungai Yordan. Menyeberangi Sungai Yordan. Menyeberangi Sungai Yordan dan masuk ke Gilgal. Nih, Gilgal ini perkemahan ke-42. Arti nama Gilgal itu telah kuhapuskan celah Mesir. Jadi seluruh celah Mesir itu ngomongin apa? Seluruh celah selama mereka di Mesir, mana tadi ya? Seluruh celah ketika mereka di Mesir, sama seluruh celah waktu mereka jalan di padang gurun. Jadi kan kita udah belajar tuh, walaupun mereka jalan di padang gurun, badannya di padang gurun, hatinya di Mesir. Keinginannya di Mesir. Impiannya di Mesir. Sifat-sifat Mesir tuh masih nempel pada mereka di padang gurun. Nah, seluruh celah di Mesir dan seluruh celah di padang gurun, Tuhan hapuskan. Itulah arti Gilgal. Artinya, sudah kulemparkan, hilang gitu. Yang mimpin mereka masuk ke tanah Kanaan itu Yosua. Yosua itu, kalau Yesus itu kan, Yesus itu bahasa Yunani kan. Kalau bahasa Ibrani Yesus itu Yasua. Nah, sama seperti itu gambaran Yesus yang akan bawa kita ke Gilgal rohani. Caranya gimana? Seberangi Sungai Yordan. Nah, ini kita mau bahas ini ya. Sungai Yordan. Sungai Yordan ini nunjuk kepada apa? Saya kasih warna biru. Sungai kan. Nih, sungai. Sungai Yordan ini menunjuk kepada ubah. Orang Kristen mungkin taunya transfigurasi. Rapture, orang Kristen taunya rapture, nih, ubah. Sungai Yordan ini tempat di mana Nabi Elia rapture pertama tuh di sini. Nabi Elia tuh rapture di sini. Dulu waktu Henok diubah kita nggak tahu di mana. Tapi kalau Elia tuh di sini di Sungai Yordan, dia rapture. Nah, jadi air Sungai Yordan ini menunjuk kepada ubah ya. Kita baca dulu Yosua 3 ayat 16. Yosua 3 ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun di Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Jadi untuk bisa masuk ke tanah Kanaan, mereka harus seberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan ini airnya tuh mengalir dengan sangat deras, jadi mustahil untuk diseberangi. Jadi caranya adalah Tuhan suruh mereka pikul tabut perjanjian dan nyebrang. Jadi airnya itu belum diputus loh. Kalau dulu zaman Musa kan Tuhan suruh Musa pukul tongkatnya, lautnya kebelah, mereka lewat. Kalau ini Tuhan suruh mereka, kalian bawa tabut, kalian nyebrang. Tapi airnya tuh belum terbelah, sungainya tuh belum terbelah. Tapi dengan iman mereka angkat tabut itu di tepi Sungai Yordan, mereka celupin kakinya satu ke air. Begitu celupin air kakinya ke air, ini yang terjadi, ayat 16. Yosua 3 ayat 16, maka berhentilah air itu mengalir. Yordan itu dari kata yarat. Dari kata yarat ya. Artinya menurun atau turun dengan membawa sesuatu. Atau mengalir dengan deras. Nah, aliran Sungai Yordan ini mengalir menuju Laut Mati. Ini Laut Mati ini disebut Laut Mati karena dia nggak bisa mengalir kemana-mana lagi. Dia cuma nampung aja. Terus kena matahari, airnya kan nguap kan. Nah, yang ketinggalan tuh cuman garamnya. Jadi makin hari makin asin. Akhirnya semua apapun terlalu asin untuk hidup. Tanaman nggak bisa tumbuh, binatang juga nggak bisa hidup. Makanya disebut Laut Mati.
Ini adalah gambaran dari kehidupan manusia yang tidak bisa mengelak menuju ke mati. Ini kayak manusia jalan nih, jalan di hidup ngalir mati. Nah, tapi Allah membuat air itu terputus. Kita baca lagi ya, ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Mereka nyebrang di sini nih. Ini taruh kakinya di situ. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Air yang hulu melonjak. Kalau bahasa Ibraninya melonjak itu kamu. Inggrisnya tuh to rise, arise, stand. Jadi berdiri atau bangun, bangkit. Bangun berdiri, terbangun, tersadar. Jadi sejauh ini tuh ngalir aja, ngalir, ikutin arus. Hidup tuh cuma ngikutin arus aja. Ikut arus. Tiba-tiba pernah kan kalau tuh tidur nyenyak tiba-tiba sadar sesuatu terus terbangun gitu. Terus berdiri. Nah, itu seperti itu. Sejauh ini mengalir, ikutin arus, tiba-tiba sadar dan bangun, berdiri. Kok saya hidupnya seperti ini ya? Udah nggak mau lagi ya bangun. Bangun. Jadi ini kayak airnya tuh kayak nyut gitu. Kakinya injak di sini, airnya berhenti, nyut, ngangkat. Apa namanya tuh? Terbangun. Bayangin ya, air sepanjang ini itu terbangun. Terbangunnya di mana? Ayat 16. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Nah, Sungai Yabok di sini ya, Sungai Yabok ya. Adam tuh di sini. Di sini. Ini jaraknya tuh 25 kilometer. Jadi air sepanjang 25 kilometer ini terbangun ngangkat ke situ. Bukan hanya dikatakan jauh, tetapi luar biasa jauh. Terputus total di tempat yang namanya Adam. Kenapa Adam? Kan aliran Sungai Yordan tuh lagi jalan kan, dari Adam pun dia lagi jalan nih. Dari Adam, air sungai itu jalan terus menuju ke Laut Mati. Ini adalah gambaran bahwa sejak Adam, manusia yang telah berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa, itu sedang hidup sambil melupakan banyak hal. Sambil dia jalan tuh dia lupa banyak hal. Telah terlupakan semua hal. Firman Tuhan lupa. Berkat dan kasih agape yang tak terbatas, yang terkandung dalam perjanjian Allah lupa. Kenangan-kenangan dari kasih karunia yang indah, kasih karunia yang berharga ketika bersama-sama dengan Allah lupa. Kenapa? Karena manusia melupakan pertemuan dengan Allah. Makanya judul buku 2 itu pertemuan yang terlupakan. Di Adam, ini kan kota, namanya kota Adam kan. Mau mengingatkan ke kita apa? Di Adam itu pernah ketemu manusia sama Allah tuh pernah sama-sama. Itu bukti sejati adanya kehidupan. Bukti sejati adanya hidup kekal. Manusia sama Allah. Sama-sama. Tapi Adam ini jatuh dosa. Makanya aliran dosa itu terus mengalir menuju ke maut. Kalau baca di Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa.
Jadi sungai dosa yang mengalir dari manusia pertama itu haruslah terputus, tidak boleh mengalir lagi. Jadi Tuhan sengaja ngangkatnya tuh di sini, putusnya tuh di sini, terangkat di situ. Jauh sekali sampai di Adam katanya. Setelah pekerjaan aliran sungai Yordan itu putus, Israel bisa nyebrang. Nah, demikianlah akhirnya umat Israel itu masuk hidup-hidup ke tanah Kanaan tanpa mati. Kayak yang Paulus bilang tadi, kita mengenakan kemah tanpa membongkar kemah kita yang lama. Nah, sama seperti itu ketika aliran dosa berhenti mengalir di dalam hati kita, kita pun bisa ubah masuk Kanaan hidup-hidup. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Allah itu bukan ciptakan manusia itu untuk mati, melainkan diciptakan untuk diubah. Yordan dari kata yarat, artinya kan turun kan. Kalau baca di buku 1, Yaret itu ayah dari Henok. Yarat. Kejadian 5 ayat 18. Setelah Yaret hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dengan memetik buah kehidupan, Adam itu ubah. Henok kan ubah kan? Henok itu tokoh yang diubah. Jadi kalau Adam makan pohon buah kehidupan, makan buah pohon kehidupan, Adam itu akan ubah. Tetapi Adam itu metiknya, sama Hawa metiknya apa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Buah yang dilarang. Akhirnya Yordan itu menuju ke laut mati. Akhirnya yang mengalir dari Adam, yang mengalir, kan di sini pertemuan kan? Ini pertemuan kan? Pertemuan dengan Allah kan? Pertemuan dengan Allah. Air mengalir. Yang ngalir apa? Dosa. Aliran dosa yang mengalir. Makanya harus diputusin. Tapi sebenarnya yang mau diajarin apa ke kita? Yang harusnya setelah Adam bertemu dengan Allah, yang ngalir harusnya apa? Ketika ia memetik pohon buah kehidupan, yang ngalir itu Yeskiel 41 ayat Yeskiel 47 coba tadi. Yeskiel 47 ayat Yeskiel 47 ayat 1 dan Yeskiel 47 ya. Ayat 1 saya bacain. Yeskiel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Nah, jadi dari bait suci Yeskiel keluar air. Kalau baca ayat 8 sampai 9, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup.
Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Nah, jadi ketika Adam bertemu dengan Allah dan dia metik buah pohon kehidupan, maka yang akan keluar dari Adam ini adalah orang yang pertama yang harusnya menjadi orang yang mengeluarkan air hidup terus mengalir sampai ke laut mati, menghidupkan semua. Seperti Adam itu jadi kayak bait sucinya itu. Nah, jadi air yang tapi bukan itu yang keluar, tapi ini air yang apa? Menuju ke kematian. Oleh karena Adam nggak bisa, makanya Yesus datang untuk menggenapi ini. Jadi hal Yesus datang ke bumi itu untuk mengubah manusia. Makanya mukjizat pertama dia tuh ngubah apa? Air jadi anggur. Tapi manusia kan nggak bisa terima dia. Akhirnya apa? Dia dibunuh dan disalib. Nah, kapan firman ini genap? 1 Korintus 15:45. Sebab ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Firman ini akan genap oleh Adam akhir. Pekerjaan roh yang menghidupkan dari Adam akhir. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini sungainya tuh bangkit, terputus. Kesimpulan, perkemahan ke-41, dataran Moab, dari 4 peristiwa ini kita lihat apa? Gambaran tentang Yesus. Di perkemahan ke-41. Yesus mati menggantikan manusia, kemudian bangkit, memberikan kepada kita iman akan adanya kebangkitan. Akhirnya kita hidup di akhir zaman ini sebagai orang-orang kudus tuh sambil mengimani apa? Kebangkitan kan. Nah, tapi lebih lagi, Yosua itu bawa orang Israel itu masuk ke perkemahan ke-42, hidup-hidup. Ini nubuatin tentang apa? Ubah. Memberikan pengharapan kepada kita tentang adanya ubah. Kalau ini bangkit, itu ada ubah. Terus gimana? Selesai. Nah, jadi pertanyaannya, siapakah generasi ke-42? Kalau Yesus Kristus generasi ke-41, kan Abraham keturunan pertamanya. Ishak. Ini anaknya kan? Ini papanya kan? Ishak Yakub. Ini papanya, ini anaknya. Nah, ini Yesus 41. Supaya ada 42 gimana? Yesus harus punya keturunan. Kalau Yesus punya keturunan, dia jadi apa? Ini jadi bapa. Kita jadi anak. Kita harus lahir dari Yesus. Maka Yesus jadi bapa kita. Makanya Yesus bilang, kamu kalau doa panggil Tuhan itu bapa. Karena apa? Karena anak Allah itu kamu. Nah, jadi siapakah generasi ke-42? Itu kita. Dengan iman. Kita jadi generasi ke-42. Maka kalau baca di Matius 1, ayat 17, 14 sampai Kristus, hari ini dengan iman kita katakan apa? Aku adalah generasi ke-42. Tapi ketika kita masuk Kanaan hidup-hidup,
di situ Yesus akan menerima kemuliaan yang paling tinggi. Perjalanan padang gurun yang dimulai dari Sukot ketika mereka mulai keluar dari Mesir sampai sekarang mereka akhirnya masuk ke Kanaan, benar-benar bisa memberikan kita suatu gambaran atau bayangan tentang pekerjaan yang sedang Allah lakukan. Kalau dalam hidup kita hari ini kita bisa berkaca sambil bercermin, apakah kita sedang dalam perjalanan yang sama? Semoga lewat kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing, kita bisa berdoa dan hanya berpegang kepada firman saja. Semoga kita bisa menempuh perjalanan padang gurun ini sehingga bisa masuk ke Kanaan dengan hidup-hidup. Sampai di sini selesai perjalanan padang gurun kita. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya? Yuk, kita tutup dengan doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Masukkan kami dalam cobaan, lepaskanlah kami dari jahat. Engkau yang punya dan kuasa kemuliaan sampai sama. Beri kemuliaan pada Tuhan. Thank you, bro. Thank you. Thank you, Coach D. Thank you, Rusdi. Thank you, Rusdi. Thank you. Thank you. Thank you, Rusdi.